rekamannya dan juga bisa lihat catatannya di tracker ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus punya pedoman terlebih dahulu, teman-teman. Apa itu pedomannya? Pedomannya adalah KBBI. Ayo, di sini siapa yang tidak pernah bersilaturahmi ke KBBI? Yuk, pengakuan dosa, pengakuan dosa. Kita bakalan, dia bakalan kirim. Dia bakalan kirim link KBBI. Ntar ya, sabar. Mana nih? Copy. Jujur dia takut ngantuk loh. Nah, itu teman-teman. Ini izin banget ya kalau misalnya diskusi kita tidak daging karena dia takut banget ngantuk dan jadinya ini apa namanya nggak bisa mikir. Teman-teman di sini izin turun kak mau sholat. Oke, nanti join lagi ya, amin. Oke, sip. Lanjut aja kita langsung ke nomor 11. Nomor 11 ini seperti biasa ada yang mau berbicara. Kak, mau minta kosongan? Oh, sabar ya. Kamu minta kosongan dari nomor 1 sampai 20 Kak. Kalau misalnya kosongan kamu bisa buka di tracker yang sebelumnya. 69 orang loh. Ini gak ada yang mau naik. Izin, ini ngantuk semua kah? Halo, halo, bangun, bangun, sahur. Sahur, sahur, semua sahur. Angkat tangan, ayo. Cepet. Bahas dulu. Ya nggak seru dong kalau misalnya dia langsung bahas. Akhirnya ada yang bangunin sahur. Ayo, siapa mau? Ini nggak ada yang mau kah? 67 orang, ayo yang berani. Ini pada ngantuk kah? Nah, ini dia guys. Pendekar kita. Work study balance. Masya Allah. Kelihatan banget nih orangnya berkarisma. Halo, dengan siapa di sini? Nah, ini dia. Halo, Halo halo. Kak. Halo. Masya Allah guys, suaranya celulu banget. Ayo, Aduh, jangan atas gitu nama Kak, soalnya gue langsung jawab aja lah ya. Kalau menurut saya pribadi nih ya, jawabannya yang sabar, sabar. Kenalan dulu. Kamu namanya siapa? oke teman-teman dan kakak. Kenalin, aku Puji dari Alternatif Valen. Apa ya nama programnya? Fundamental. Sekarang lagi gap Oke, year. oke. Fuji atau Puji tadi? Pakai P Kak, Puji. Oh, pakai P. Kamu mau Nggak pakai. masuk mana? Aduh, mana ya? Sebenarnya yang pengen banget tuh di farmasi UGM sih, itu udah harga mati banget pokoknya. Dari 2 tahun sebelumnya udah ngincar itu, tapi belum dikasih kesempatan, Kak. Doain ya semoga hari ini. Semoga tahun ini dapat. Amin ya Allah teman-teman yuk doain sama-sama semoga Puji dapat farmasi UGM ya. Ini di bulan puasa nih. Teman-teman yang mengirimkan doa baik ke teman-teman yang lain pasti juga dapat balasan yang baik. Ayo kita doa bersama-sama ya guys. Amin ya Allah. Amin. Nah, Ya, langsung semoga saja. teman-teman juga dapat. Iya, amin. Semoga kita semua dapetin apa yang kita inginkan ya. Amin. Oke, langsung saja Puji. Kamu nomor 11 jawabannya apa nih? Aduh, tapi maaf kalau salah nih ya, Kak. Aku tuh menggantungkan intuisi aja nih. Jawaban aku Enggak. yang D, rem ya. Soalnya D. kalau mm, Oke, kenapa tuh? lebih masuk aja sih daripada yang lain-lain. Kalau dari tidak esensial, kecil, biasa, atau enteng, itu kayaknya kurang setara sama kata penting.
Oke, berarti, Kayak eee, bukan berlawanan banget gitulah. I see. Oke, kamu udah ngerjain TO yang ini belum? Udah, tapi belum aku eval jujur. Mmm, oke oke. Nah, kamu kamu kalau eval, kamu bakalan nemuin satu hal yang banyak hal menarik di, TO PPU yang ini. Aku saranin cepet-cepet untuk eval, karena seru. Siap siap, Kak, siap. Oke, sip, makasih banyak ya Puji atas jawabannya. Nah, sorry. Teman-teman pada setuju nggak nih sama jawabannya Puji? Apakah ada pendapat lain? Kayak, ah menurut aku bukan D lah kak, aku jawabnya A gitu. PPUPT bikin trauma, jujur iya. Jujur iya. Aku baru ngerjain PBM lagi takut. Gak apa kerjain aja, kan PT nggak ada ini, nggak ada standarnya. Ini pada setuju semua nggak ini? Apa pada tidur ya? Gak ada yang ngetik. Hmm. Setuju, setuju. Oke, kita bakalan analisis satu persatu opsinya ya teman-teman. Kita baca dulu pertanyaannya. Sesuai dengan konteks dalam bacaan tersebut, kata penting dalam kalimat satu memiliki makna yang berlawanan dengan kata. Nah, kalau misalnya udah ada kata seperti ini, teman-teman bisa langsung lihat dan merujuk ke kalimatnya. Di pesisir Demak, nelayan perempuan memegang peranan penting. Nah, kata penting ada di sini. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah yakin juga, itu nggak perlu dirujukan lagi gitu. Kita tinggal cari makna penting itu apa sih sebenarnya. Nah, kan teman-teman udah pegang KBBI sama-sama nih ya. Udah ada tuh di komen. Yuk, coba buka KBBI. Penting itu artinya apa? Kalau di KBBI, penting itu sorry sorry. Oke, sorry. Kita kembali ke soal. Nah, penting itu artinya apa? Di KBBI artinya itu utama, pokok, atau sangat berharga. Nah, yang diminta soal adalah kata yang mana nih yang ada di opsi yang memiliki makna yang berlawanan. Berarti kita itu disuruh cari makna yang berseberangan atau antonim dari kata penting itu. Berarti kita harus cari kata mana sih yang memiliki makna antonim dengan utama, pokok, dan sangat berharga ini. Kita analisis satu persatu opsinya. Tidak esensial. Nah, esensial itu kan artinya hal yang mendasar gitu, atau, sesuatu hal yang hakiki. Berarti kalau misalnya ada kata tidak di sini, dia itu artinya tidak mendasar atau hal yang tidak mendasar atau tidak hakiki. Nah, di sini masih jauh ya teman-teman dari kata utama, pokok, sama sangat berharga ini, maknanya, jauh gitu teman-teman. Terus yang B, kecil. Oh, kita tulis saya di sini. Tidak dasar. Nah, kalau kecil, kecil itu kan berhubungan sama ukuran. Ukuran besar, ukuran kecil gitu, teman-teman. Tapi kalau penting itu dia kan berhubungan sama yang maknanya utama atau suatu hal yang berharga. Nah, berarti kalau misalnya kecil ini artinya ukuran atau berhubungan sama ukuran, dia itu maknanya tidak ada kaitannya dong dengan kata penting. Terus opsi yang B jadi bisa kita eliminasi. Terus opsi yang C. C itu kalau di KBBI biasa itu artinya lazim atau umum.
Nah, kalau misalnya kita lihat, si lazim sama umum ini, itu maknanya tidak cocok nih sama utama, pokok, dan sangat berharga. Dia tuh kayak tidak ada kaitannya gitu teman-teman. Tapi kan kalau misalnya kita mengatakan suatu hal yang penting, berarti kayak dia itu penting lah dalam hidup kita gitu. Tapi kalau misalnya tidak penting, bisa jadi itu hal yang biasa-biasa aja gitu. Berarti opsi yang C ini bisa dipertimbangin atau enggak sih sebenarnya gitu. Nah, omongan yang sebutkan tadi itu tuh merupakan bias teman-teman. Kenapa kita sulit mengerjakan soal yang kayak gini? Karena kita terbiasa dengan bias. Kita terbiasa mengartikan sesuatu dengan kebiasaan kita doang gitu. Kalau udah soal kayak gini, kita tuh benar-benar harus berpacu sama KBBI. Nah, gimana caranya kita bisa kayak kenal sama KBBI gitu. Setiap kita latihan, kita pakai KBBI sebagai pedoman gitu. UTBK nggak bisa bawa KBBI ya. Cuman kalau misalnya kita udah familiar, kita udah kenal sama KBBI, kita juga udah biasa gitu teman-teman. Karena biasanya kata-kata yang keluar di UTBK tuh ya umumnya sama-sama aja gitu. Jadi hindari bias. Kenapa PPU itu bisa sulit di beberapa orang? Karena bisa menimbulkan kebiasaan itu gitu teman-teman. Terus opsi yang enteng. Nah, kalau enteng ini dia kan em, perihal perihal berat gitu ya atau perihal masa. Dia menunjukkan berat gitu. Nah, tidak ada kaitannya sama sekali sama utama, pokok, dan sangat berharga di sini. Terus yang remeh. Remeh itu bisa kita artikan di KBBI itu artinya tidak penting, tidak berharga. Nah, di sini itu aja udah ada negasi dari kata penting itu sendiri. Dan dia itu mengatakan tidak berharga. Berarti ini kan beneran kayak berseberangan banget dengan arti kata penting gitu atau makna kata penting. Berarti opsi yang D merupakan opsi yang tepat untuk menjadi jawabannya gitu teman-teman. Gimana gimana? Satu soal masih aman? Masih aman? Masih aman gak nih? Apa udah pusing? Aman banget, aman, lumayan. Nah, jadi perlu diperhatikan ya kalau udah ada kata-kata kayak gini harus berpedoman sama KBBI gitu. Oke? Next, langsung ke nomor 12. Nomor 12 siapa mau? Masih habis sahur, masih oke lah. Ya, buatnya pacaran sama KBBI. Oke. Nah, sekarang aku minta 3 orang deh, 3 orang untuk naik. Ayo, 3 orang siapa mau? 3 orang siapa mau? Ayo bangun, bangun, bangun. Ada Y di sini, 2 orang lagi, 2 orang lagi. Ayo. Ada Dubu Paan, oke. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Satu lagi siapa mau, siapa mau? Aku nomor 13 ya, ayah. Oke, oke. Dah, udah 3 orang? Belum, 1 orang lagi. Atau Puci mau ini, mau jawab lagi. 1 orang lagi dong, 1 orang lagi. Halo, 87 orang. 1 orang lagi lah, cepetlah. Ayolah. Ayo memohon dengan sangat ini. Nomor berapa aja? Ini nomor 12, 13, 14. Ini dia, ada Sadewa. Oke, teman-teman yang menaik, kita next quarter ya. Oke, yang pertama, tadi siapa dulu? Y kan mau 13, berarti Dubupaan deh nomor 12. Dubupaan ini Halo, maknanya apa nih? halo, halo, Kak. Halo, halo. Apa? Sadewa mau nomor 12. Dubupaan mau nomor 12 atau nomor 14? Aku 12 aja deh. Kan aku Nggak dulu. apa-apa. Sadewa sabar ya. Kamu karena terakhir kamu ini tidak mendapatkan Mau feedback. biasa doang.
Oke, kamu panggilannya apa nama panggilan kamu siapa? Paan aja, panggil Paan. Ya, Ipan, Paan. Ipan. Paan maksudnya apaan? Mau jadi anak Bulak Sumur. Hah? Bulak Sumur. Astaga, UGM. Wah, oh iya ya. Oh, terima kasih info Ah, gimana barunya. sih? Terima kasih info barunya ya. Aduh, malu-maluin nih. Oh, Aman, aman, UGM. aman. Prodi apa? Prodi apa? Mau jadi anak justisia yang ditelan masuknya. Wow, Bukan justisia ditelan, ya. ini kayaknya emang mic-nya nggak jelas nih. Sorry ya guys. Ya, nggak apa, dimaafin. Ya, semoga si Pak An ini bisa masuk FH UGM ya tahun ini. Amin. Amin, amin, amin. Mas-mas Ya IPS langsung aja amin. kita bahas. Yuk, yuk langsung aja kita bahas. Kata dalam bacaan tersebut yang tidak mengacu pada makna kiasan adalah pertama kita ke kalimat 3 kata menuntut. Pekerjaan ini menuntut ketahanan fisik, ketelitian dan keterampilan manajerial karena hasil tangkapan sangat tergantung musim dan cuaca. Di sini ini makna kiasan karena dia lebih ke kayak nekanin menuntut tuh bermakna mendesak gitu, kayak meminta desakan gitu lah. Terus lanjut ke dukungan kalimat 7. Dengan dukungan fasilitas dan pengakuan sosial, para nelayan perempuan di Demak dapat lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi keluarga dan komunitas. Di sini juga kata dukungan itu memberikan tindakan sokongan. Jadi dia masih makna kiasan. Lanjut ke kalimat 1 mendukung. Di pesisir Demak, nelayan perempuan memegang peran penting dalam mendukung ekonomi keluarga. Ini juga mendukung itu makna kiasan yang artinya apa ya? Kalau di sini mendukung, memberikan dukungan sama sih kayak hampir sama sih sama dukungan di kalimat 7 tapi ini kalimat aktif ya. Terus yang berat kalimat 5 tantangan yang dihadapi cukup berat mulai dari risiko kesehatan akibat paparan matahari dan air laut secara terus-menerus hingga terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Nah, ini jawabannya. Karena di sini berat itu menjadi makna aslinya bukan makna kiasan. Terus yang opsi E jelas salah karena jawabannya ada D. Oke, kasih ya sudah bantu analisis satu persatu kalimatnya. Oke, teman-teman pada setuju opsi yang D jawabannya? Pada setuju nggak? Oke, setuju. Oke, kita analisis satu persatu ya teman-teman. Dari opsi yang A menuntut kalimat 3. Kan ini kita baca dulu pertanyaannya. Dimintanya apa sih? Kata dalam bacaan tersebut yang tidak mengacu pada makna kiasan. Berarti, salah. Kalau tidak mengacu pada makna kiasan, berarti kita disuruh cari makna yang sebenarnya. Makna sebenarnya itu artinya denotatif. Kalau makna kiasan artinya apa, teman-teman? Ayo, ada yang masih ingat kalau makna kiasan itu apa? Konotatif, benar teman-teman. Berarti kalau di soal ini jangan terkecoh. Di sini kita bukan disuruh cari makna kiasan, tapi kita disuruh cari makna sebenarnya. Karena ada kata tidak mengacu. Oke? Nah, kita cari di kalimat 3 menuntut. Kalimat 3. Pekerjaan ini menuntut ketahanan fisik, ketelitian, dan keterampilan manajerial karena hasil tangkapan sangat tergantung musim dan cuaca. Nah, ini kan ada pekerjaan ini kata menuntutnya. Menuntut itu kan identik dengan verba atau perilaku yang dilakukan oleh manusia gitu teman-teman ya. Nah, di sini pekerjaan ini
itu menuntut. Pekerjaan itu kan secara sebenarnya dia itu tidak bisa menuntut sesuatu, bukan kayak misalnya dia itu namanya pekerjaan menuntut seseorang, itu bukan. Tapi pekerjaan ini menuntut itu maknanya adalah kayak secara makna gitu, bukan secara real life atau secara gamblang ada pekerjaan yang menuntut, berarti pekerjaan bisa menuntut gitu, itu bukan ya teman-teman. Jadi ini itu maksudnya ke kata kiasan atau konotatif gitu teman-teman. Secara maknanya itu bukan sebenarnya. Terus kita ke yang B, dukungan kalimat 7. Kalimat 7. Dengan dukungan fasilitas dan pengakuan sosial, peran nelayan perempuan di Denmark dapat lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi keluarga dan komunitas. Nah, dukungan. Dukungan sama yang tadi itu di kalimat tadi menuntut. Itu kan kayak perbuatan manusia gitu kalau misalnya secara real life. Tapi di sini si fasilitas dan pengakuan sosialnya yang mendukung gitu. Tapi kan si fasilitas dan pengakuan sosial itu tidak bisa secara gamblang mendukung sesuatu. Tapi secara makna atau dampak dari fasilitas dan pengakuan sosial ini mendukung peran nelayan perempuan di Denmark gitu. Jadi bukan kayak ada seseorang namanya fasilitas dan pengakuan sosial, dia mendukung gitu atau memberi dukungan. Gitu bukan ya teman-teman. Berarti di sini itu masih masuk ke makna kiasan. Terus yang C, mendukung kalimat 1. Nah, ini mirip-mirip ya sama dukungan kalimat 7. Mendukung nih. Nelayan perempuan memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi keluarga. Oke. Nelayan perempuan memegang peranan penting. Oke. Di sini nelayan perempuan ini bukan secara gamblang mendukung ekonomi keluarga. Jadi kayak semangat ekonomi keluarga, semangat ya. Itu bukan teman-teman. Bukan mendukung dalam makna seperti itu. Tapi dampak dari nelayan perempuan ini itu dampaknya meningkatkan ekonomi keluarga gitu. Jadi dipilihlah kata mendukung yang tepat di sini, bukan secara gamblang atau secara realita, tapi secara makna kiasan gitu teman-teman. Terus opsi yang D, kalimat 5 ada di kata berat. Tantangan yang dihadapi cukup berat, mulai dari risiko kesehatan akibat paparan matahari dan air laut secara terus-menerus, hingga terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Tantangan yang dihadapi cukup berat. Nah, di sini makna dari berat itu sendiri, dia itu bukan maknanya kayak masanya berat gitu. Dia itu bukan berhubungan tentang massa. Tapi berat itu juga memiliki makna Yaitu yaitu kok tiba-tiba ini? Halo? Nah, ya Allah, bergema. Sorry teman-teman. Tadi alarm. Oke, berat di sini itu maknanya bukan mengacu ke massa, tapi dia mengacu ke sukar gitu. Sukar atau sulit. Nah, kalau teman-teman buka di KBBI, berat itu maknanya ada banyak gitu. Ada tentang massa, ada juga tentang ini, sukar, sulit gitu. Nah, kalau di sini konteksnya itu sulit, tantangannya dihadapi cukup sulit atau sukar dihadapi gitu. Berarti kata berat di sini itu memiliki makna sebenarnya. Betul-betul yang makna yang secara real life gitu, bukan dikiaskan gitu. Berarti opsi yang D merupakan jawaban yang tepat. Opsi yang E sudah tentu salah karena opsi yang D itu jawabannya. Oke? Sip, nomor 13. Nomor 13 tadi udah ada siapa? Allah, aku apa? Ada Dengar Y. nggak? Ada dengar. Dengar nggak suara? Ini Dengar tesnya sayang. dibaca apa langsung? Sabar. Aja boleh. Mau baca boleh.
Langsung aja deh, 13 Boleh. ya. Kat Kata yang tepat untuk mengawali kalimat 5. Kalau lihat kayak gini tuh, lihat dari sebelumnya sih. Kan di kalimat 4 itu dia itu ngerujuk ke, gagasan kan. Gagasan tuh, eee, kalimat topik yang mau dibahas. Sedangkan yang kelima itu menurutku sebagai akibat yang terjadi adanya perdebatan, ya kan. Jadi artinya tuh ada pertentangan atau konsekuensi negatif setelah, eee, seorang penulis tuh nulis gagasan tersebut gitu loh. Jadi aku ngejawabnya D, karena apa? Karena nunjukin akibat yang ke arah negatif tadi. Jadi menurutku 4. Sedangkan yang lain, kalau yang A itu dia, bertentangan juga, tapi berlawanan sama si fakta kalimat sebelumnya. Jadi kayaknya kurang tepat. Kalau yang B, pertentangan biasa, tapi, nggak cuma sekedar, ngontrasin antara yang kalimat sebelum sama kalimat setelahnya. Kalau yang C, eee, dia itu urutan waktu, tapi di sini tuh bukan cuma, urutan waktunya doang, tapi ada efek, efeknya juga. Sedangkan yang E kayaknya cuma nambahin informasi doang, bukan, sebagai akibat dari yang dijelasin tadi. Jadi D, udah. Oke, kamu panggilannya siapa? Siapa yo? Aduh, malah main tebak-tebakan nih. Siapa ya? Sayang aja boleh? Boleh Oh, dia boleh, ada nih. mhm. Iya, sayang mau masuk mana sayang? UGM, UGM, prodi apa? teknik. Oke, ini orang yang rajin ya guys, orang yang rajin datang DWU. Makasih ya, Viro, kamu rajin banget datang ke sini, menaikkan views, menjawab soal. Semoga kamu keterima deh di Teknik UGM, oke? Amin. Amin. Sip, terima kasih tadi udah dijelaskan satu persatu ya teman-teman, daging banget. Teman-teman pada ini nggak? Pada setuju nggak sama jawabannya? Setuju, setuju. Apakah ada yang lain? Setuju. Oke. Dan juga setuju banget ya sama jawabannya teman kita tadi. Ini nomor 13 itu kata yang tepat untuk mengawali kalimat 5 adalah berarti kita harus memilih kata atau diksi di sini untuk menghubungkan antara kalimat 4 dan kalimat 5 gitu teman-teman. Kalau udah kayak gini kita harus baca kalimat sebelumnya biar nyambung. Kalimat 4, pandangannya dalam karya terkenal Dialogo Supra I Due Massimi di Sistemi del Mondo, ia tuangkan titik-titik gagasan Galileo segera memanggil perdebatan besar di kalangan ilmuwan dan pihak gereja. Betul banget, dia setuju sama Viro tadi. Dia itu di kalimat 5 ada menghasilkan konsekuensi negatif gitu. Atau ada sesuatu hal yang tidak sesuai harapan. Kan di sini dia dikatakan ada pandangannya yang dituangkan ke dalam karya terkenalnya di ini nih ya, karya ini. Terus seharusnya kan kita berharap bahwa responsnya tuh positif, tapi malah memanggil atau menimbulkan perdebatan besar. Berarti kan ada sesuatu hal yang tidak diharapkan atau ada konsekuensi negatifnya gitu. Ada sesuatu hal yang tidak diharapkan. Nah, kita tuh harus cari kata yang bisa menghubungkan antara kalimat 4 dan 5 tanpa mengubah makna yang udah kita dapetin di sini. Gitu. Kita analisis satu persatu. Opsi yang A itu ada padahal. Nah, padahal itu kan menunjukkan tentang pertentangan. Kalau di kalimat 4 dan kalimat 5 ini, kita tidak melihat ada sesuatu hal yang ditentang gitu. Kalimat 5 tidak ada menentang kalimat 4.
Berarti opsi yang A bisa kita eliminasi. Terus yang B, namun. Nah, ini kan dia masuk ke perlawanan, agak mirip-mirip lah sama padahal gitu. Nah, kalau perlawanan itu kan ada yang dilawan gitu dari kalimat sebelumnya. Sedangkan di kalimat 5 ini dia tidak ada perlawanan ke kalimat 4. Berarti opsi yang B bisa kita eliminasi juga. Terus yang C, betul banget ya tadi. Dia itu kemudian ini kan berhubungan tentang temporal atau urutan waktu. Sedangkan di kalimat 4 dan 5 ini dia tuh tidak ada menunjukkan urutan waktu. Maksudnya tidak ada runtutan gitu. Dia lebih ke suatu hal yang tidak secara runtut. Kalau misalnya secara runtut itu kayak peristiwa gitu, ada peristiwa sejarah diruntutkan secara temporal. Nah, baru bisa kita pakai kemudian di situ. Kalau kita masukkan kemudian di sini, itu tidak nyambung maknanya karena bukan itu yang kita pengenin. Dia itu tidak bisa menghasilkan makna yang ini nih, gitu. Terus yang selain itu tuh kan konjungsi tambahan. Sedangkan di kalimat 5 ini itu bukan tambahan dari kalimat 4 gitu. Kita tahu sama-sama bahwa kalimat 5 ini merupakan konsekuensi negatif dari kalimat 4 ini gitu. Berarti opsi yang bukan jawabannya. Kita analisis opsi yang D. Sayangnya ini kan berarti berhubungan dengan sesuatu hal yang tidak jalan sesuai harapan. Tidak sesuai harapan. Misalnya, siapa nih? Ada Vea. Vea, oh, Vea rajin, Vea rajin, sorry ya Vea, Vea suka makan makanan manis. Sayangnya, ia jarang gosok gigi gitu. Nah, berarti kan ada suatu hal yang tidak sesuai harapan gitu, teman-teman. Kayak di kalimat 5 ini kan tidak sesuai harapannya apa? Dia itu menimbulkan perdebatan besar gitu. Tidak sesuai harapan kita kayak pandangannya itu bisa terkenal gitu, teman-teman. Berarti opsi yang ide ini merupakan jawabannya gitu. Nanti yang padahal namun kemudian nanti bakalan dia tulis ya setelah kelas ini catatannya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini kita benar-benar harus memaknainya gitu secara penuh, nggak boleh kita maknai dari kalimat satu kalimat aja atau kita maknai dari kalimat sebelumnya aja. Jadi kita harus maknai dari kalimat 4 sampai 5, dia tuh maunya apa sih? Jadi kita tuh cari konjuksi yang benar-benar masuk dan tepat. Kalau misalnya kita pakai diksi itu, dia itu bisa menghubungkan maknanya gitu. Coba kita masukkan sayangnya ini. Pandangannya dalam karya terkenal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo ia tuangkan sayangnya gagasan Galileo segera memanggil perdebatan besar di kalangan ilmuwan dan pihak gereja, gitu teman-teman. Nyambung ya. Kalau misalnya kalian masukin konjungsi-konjungsi yang lain itu pasti nggak nyambung. Jadi kalau misalnya udah buntu banget, kalian masukin aja kata-katanya. Kalau nyambung, berarti itu jawabannya. Sip. Nomor 14. Nomor 14 tadi ada Sadewa. Boleh Sadewa? Halo teman-teman. Halo. Oke, Sadewa mah udah sering join ya, nggak perlu ditanyain lagi lah ya. oke. Ungkapan dalam kalimat nomor 4 dapat disempurnakan menjadi Kak, minta lihat kalimatnya dong. Boleh. Ini dia. Yang nomor 4. Nah, pandangannya dalam karya terkenal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo ia tuangkan. Oke. Aku pilih jawab. Turun Kak jika jawabannya Kak. Jadi aku pilih yang E Kak.
Yang E. Seingatku yang E. Nah, kenapa aku pilih yang E? Eh, yang di dulu deh. Dalam karya terkenalnya, ia menuangkan pandangannya berjudul bla 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 itu. Menurut aku pemaparan informasinya kurang jelas sih. Oke, kurang jelas. Ya. Kemudian yang C, karya terkenalnya itu adalah pandangan yang dituangkan olehnya. Ini juga kurang jelas, terlalu ambigu itu. Subjeknya terlalu ambigu. Lanjut Kak, yang B. Pandangan terkenalnya itu ia tuangkan ke dalam karya yang berjudul itu. Menurut aku yang B ini salah. Kenapa? Karena yang terkenal itu karyanya, bukan pandangannya. Ya, jadi salah. Terus yang A, pandangan terkenal judul itu dituangkan olehnya, ini juga pemaparan informasinya kurang jelas. Oh ya, aku kasih alasan aku pilih yang E itu karena dari pola atau struktur ya, struktur kalimatnya tuh jelas dari subjek, predikat sama keterangannya itu jelas. Yang mana tuh yang jadi subjek? Subjek itu pandangannya. Mm-mm. Terus predikatnya itu ia tuangkan. Terus keterangannya itu ya sisanya itu ke dalam karya. Oke, Sadewa. Sadewa lagi sakit ya? Enggak, ya Oh, aku atau kan ngomong kayak gitu. gitu ya? Kayak lagi sakit. Enggak tuh. Oke, terima kasih ya Sadewa. Teman-teman, apakah setuju nih sama jawabannya Sadewa? Hemat suara kayaknya. Iya, mau nabung suara sampai buka katanya. Setuju. Takut haus. Ini baru pagi loh, masa udah haus. Oke, teman-teman. Di kalimat pas kita jawab nomor 13 saja, kalimat 4 ini udah bingungin nih, teman-teman. Kayak struktur kalimatnya tuh aneh. Pandangannya dalam karya terkenal Dialogo Supra I2 Massimi Sistemi del Mondo ia tuangkan. Kayak kita tuh bertanya gitu, sebetulnya subjeknya tuh apa, predikatnya tuh apa gitu. Jadi nomor 14 ini kita diminta untuk disempurnakan nih kalimat 4-nya. Nah, kalau kayak gini, kita lihat dulu nih, sebenarnya yang terkenal tuh pandangannya atau si karyanya, atau apanya sih yang dituangkan ke dalam karya gitu. Kita tahu sama-sama bahwa yang dituangkan dalam karya itu adalah pandangannya, ya kan teman-teman? Berarti si pandangan ini dituangkan sama si Ia tadi ke dalam karya terkenal Dialogo Sopra I2 Massimi Sistemi del Mondo. Jadi kita harus cari opsi mana nih yang sesuai gitu dengan penafsiran kita tadi. Yang A, pandangan terkenal Dialogo Sopra I2 Massimi Sistemi del Mondo dituangkan olehnya. Nah, kalau kayak gini, dia dapat menimbulkan keambiguitas. Si Dialogo Sopra lalala itu kan karyanya, judul karyanya. Tapi kalau kayak gini, kita bisa memaknai si Dialogo ini merupakan pandangan terkenalnya, kayak nama pandangan terkenal. Jadi kayak pandangan terkenal Dialogo Sopra itu kan kayak nama, kita bisa mengartikan nama si pandangan terkenalnya itu Dialogo Sopra Idoi Massimi Sistemi del Mondo gitu. Tapi kan kita tuh maknanya bukan yang kayak gitu. Maknanya itu si Dialogo ini merupakan karyanya, pandangannya yang masuk ke karyanya gitu, bukan nama dari pandangannya. Berarti opsi yang A bukan jawabannya. Gitu ya. Kita bisa coret. Oke.
Terus yang B, pandangan terkenalnya itu ia tuangkan ke dalam karya yang berjudul Dialogo lelah. Nah, tadi kan di teks itu tuh disebutkan yang terkenal itu karyanya, bukan pandangannya. Berarti opsi yang B ini salah. Terus yang C, karya terkenalnya Dialogo sopra Udue Massimi Sistemi del Mondo adalah pandangan yang dituangkan olehnya. Nah, di sini bingung nih. Subjek predikatnya tuh apa? Sebenarnya yang diomongin tuh apa? Teman-teman di sini imsak loh, teman-teman. Nantilah, minumnya nanti ntar. Oke, kita habisin dulu nomor 14. Jadi kayak seharusnya kan pandangan ini tuh di depan gitu. Kayak maknanya tuh ngebingungin gitu, teman-teman. Kayak pas kita baca satu kali, itu tuh kayak menimbulkan ambiguitas gitu. Di sini tuh menjelaskan si sesak-sak karyanya itu merupakan pandangan yang dituangkan olehnya gitu. Sedangkan kalau misalnya di teks itu tuh kayak pandangan yang ia tuangkan ke dalam karya gitu. Jadi opsi yang C ini menimbulkan kebingungan gitu lah. Terus yang D, dalam karya terkenalnya ia menuangkan pandangannya berjudul Dialogo sopra I due Massimi Sistemi del Mondo. Seperti teman. Oke. Nah, di sini betul ya. Dia tuh masih kayak kurang jelas gitu. Dalam karya terkenalnya ia menuangkan pandangannya berjudul. Nah, pandangannya itu kan bukan judulnya ini. Si Dialogo sopra ini merupakan judul dari karyanya. Nah, ini berarti udah salah banget kan, teman-teman? Bukan jawabannya berarti. Yang E, pandangannya ia tuangkan ke dalam karya terkenalnya Dialogo sopra I due Massimi Sistemi del Mondo. Nah, opsi yang E ini memenuhi permintaan kita gitu. Jadi pandangannya itu dituangkan jadi subjek predikat ke dalam apa? Ke dalam karya terkenalnya yaitu Dialogo sopra I due Massimi Sistemi del Mondo. Ini susah banget bahasa Italia. Nah, gitu ya teman-teman. Berarti opsi yang E merupakan jawabannya. Kita analisis lagi satu soal. Izinkan dia minum sebentar. Oke, nomor 15 ini akan Dian bahas dulu. Setelah nomor 15, kita bakalan break sebentar. Izinkan Dian sholat subuh sampai waktu yang ditentukan. Nomor 15. Frasa pengembangan teleskop, penguatan teori heliosentris, dan tumbuhnya metode ilmiah modern dalam kalimat 9 dapat diperbaiki menjadi. Nah, kalau teman-teman peka dan melihat, di sini itu berkaitan dengan keparalelan dan kesejajaran. Di sini ada yang tidak sejajar gitu. Kalau teman-teman lihat nih ada frasa kayak gini, langsung tahu kayak, oh ini pasti soal tentang keparalelan gitu. Kita analisis satu persatu. Pengembangan teleskop. Pengembangan teleskop ini itu masuknya ke frasa nomina. Oke, pengembangan itu nomina. Teleskop. Pengembangan teleskop itu frasa nomina. Gitu teman-teman ya. Terus penguatan teori heliosentris. Nah, ini juga masuknya ke frasa nomina. Aduh, ini tulis di mana ya? Kita kasih panah dulu. Kasih panah. Oke. Nah, ini juga dikasih panah. Sep. Oke, sip. Ini juga masuknya ke frasa nomina gitu ya. Kita udah belajar ya gimana cara nentuin frasa nomina, frasa verbal, frasa nominal. Ini frasa nominal. Oke. Terus tumbuhnya metode ilmiah modern. Nah, ini itu masuknya ke frasa apa ya, teman-teman? Frasa
verbal. Tumbuhnya itu masuknya ke frasa verbal. Nah, kalau misalnya udah ada frasa nominal, dan frasa verbal, oh, anomali nih sendiri, beda nih. Kita nggak boleh biarin ini sendiri, beda nih, kasihan dia, terasingkan. Jadi kita harus ubah dia jadi frasa nominal juga. Nah, berarti kita mau ubah si tumbuhnya ini menjadi nominal. Kok nominal? Nah, di opsi kita cari tumbuhnya. Nah, ada opsi yang C sama opsi yang E. Berarti opsi yang lain itu bisa kita langsung eliminasi aja. Tidak perlu dipikirkan. Karena kita cuma mau mengubah si tumbuhnya. Nah, tinggal opsi yang C dan yang E. Penumbuhan sama pertumbuhan. Nah, kalau misalnya dilihat secara KBBI dan kita berkaca ke KBBI, tumbuhnya ini kalau diubah ke nomina itu menjadi pertumbuhan. Teman-teman bisa cari di KBBI. Gitu. Berarti opsi yang benar adalah opsi yang E, mengganti tumbuhnya dengan pertumbuhan. Menjadi kalau misalnya diganti pengembangan teleskop, penguatan teori heliosentris, dan pertumbuhan metode ilmiah. Nah, itu baru kalimat yang sejajar dan kalimat efektif gitu. Oke, teman-teman? Sip. Kita bakalan break sebentar. Teman-teman diizinkan untuk sholat subuh yang mau masuk sholat subuh. Tapi jangan pergi ya teman-teman. Tolong jangan pergi. Karena kita bakal lanjut lagi. Ini jam 4.53. Kita bakal lanjut lagi jam 5 lewat 3. Oke, kita bakalan istirahat 10 menit. Istirahat. Sholat dulu, mungkin teman-teman ada yang mau tadarus subuh. Boleh. Dari aku kalau nggak mau aku pergi. Oke, izin ya teman-teman, dia bakalan tinggalin bentar. Dan dia bakalan off cam. Selamat istirahat, tapi jangan tidur ya teman-teman. Hey, jangan tidur. Saya mah nggak puasa, guys. Bye-bye, kita ketemu lagi jam 5 lewat 3.
Selamat sahur. Apakah kalian sudah migrasi, guys? Ini mah mau pamer aja sih. Izin yang udah migrasi, izin. Izin. Ini dilihat-lihat grup migrasi dikit banget nih. Kayaknya lagi ngetik afirmasi. Banyak utang, Kak, guys. Maaf ya. Aduh, ini mah izin aja sih yang udah migrasi, izin aja sih. Belum saya ngerjain PT. Aduh, Bro. PT segampang itu masih belum aja, Bro. Ya Allah. Bro. Kak Timur lihat. Nggak boleh gitu kan orangnya nggak ada. PT soal TO6, wes. Kagak dah, perasaan kagak dah. PT mah EZ, iya kan? Naik dah, kalau kata aku naik sih. Ada yang mau naik nggak, guys? Kita silaturahmi, guys. Kita nggak akan ketemu lagi sih di SWU sih. Panggil waduh guys, ini padahal Sadewa. Bang Dewa ini kagak pernah join Dewa Ulitin kan? Harusnya aku jaga image ya depan My Jonathan gitu. Tapi udahlah ya, guys. Nggak apa, aku tuh aslinya pendiam Bang Sadewa. Tanya temen-temen dah. Aslinya tuh pendiam banget kayak jaga image gitu. Kagak ada sih tengil-tengilnya. Ini tau gak sih guys, ini grup migrasi ya. Isinya. Aslian guys. Apa sih? Aslian guys. Aduh, susah kali. Stiker kentut keluar. Asli deh, ini aku nanti malam paling. HP-nya Ais. Mau keluarin PT sama tracker asik. Cepet lah guys migrasi biar kita semua satu grup. Buset, ini grup migrasi dikit banget. Dilihat-lihat lagi pada afirmasi dah kayaknya. Menyemangati diri sendiri kak guys. Aduh. Menyemangati diri. Ayo semangat guys. Semangat ya. Ngomongnya sih semangat temen-temen. Padahal semangat diri sendiri. Gak sabar migrasi biar segrup sama artis. Wais, bro. Wais, bro. Terima kasih, bro. Hari ini tuh aku lagi sedih, guys, hari ini. Kak Timon cepet balik, Kak. Kok gitu sih? Oh, nggak kangen, Kak? Nggak kangen, Kak? Aduh, padahal aku tuh nggak ini loh, guys. Aku tuh nggak ada jadwal. Aduh, sedih banget sih. Aku kira bakal sedih, taunya malah pada happy. Asli ini desain kau. Kok tuh desain kau sih? Efek nggak dapet jadwal ini mah, waduh. Bukan nggak dapet sih, kan aku udah bilang kan, kita tuh fokus PPU, karena aku tahu PPU kalian betulnya cuma 1, 2, 3 kan. Aduh, kita mah real-realan aja ini. Aduh, iya kan, kalau Litin mah ya elah udah pada pamer itu. Wey, betul skor 29 nih, adu dong ya Allah 29, iya bang. Coba skor PPU bang, adu. Litinmu binus. Gue yang gak masuk live class. Semangat lah guys ya. Tadi ada yang bilang sih ke aku gini, Fei semangat ya udah hamil 50. Terus aku bilang, iya kamu juga semangat ya udah hamil 50 masih nggak migrasi. Ya Allah. Semangat lah ya guys. Hamil 50 masih belum. Agak kena dikit. Bang Gendrowo naik dong Bang Gendrowo. Gimana sih cara naikin orang? Kagak bisa guys. Gak tahu caranya naikin. SS afirmasi taruh di mana? Taruh di Google Form. DSS terus nanti masukin ke Google Form. Ada di slide ketiga kayaknya. Slide ketiga tuh isinya buat orang-orang yang tugasnya bolong. Kayak siapa tuh? Kagak tahu ya. Kita mah enggak kan ya. Kita mah kagak bolong ya. Ya nggak sih? Oh ya bukan tracker ya? Bukan, tracker kagak ada. Tracker mah isinya ya udah gitu tracker aja. Ini afirmasi buruk nih, report aja. Kok buruk sih? Oh siapa yang? Oh aku afirmasi buruk loh. Aku nyemangatin, guys. Aku nyemangatin kita tuh. Oh udah nggak sabar banget sama Dian. Loh, kok gitu sih?
ini aku nyemangatin guys, nih aku izin ya. Aku kan nyemangatin nih. Ini kalau kita lihat-lihat nih di grup migrasi nih, orangnya banyak banget ini. Saking banyaknya nih, banyakan audiens di sini gitu. Ayo guys, semangat guys, migrasinya guys. Setaniator kok gitu sih? Wes, bro, ini aku seimut-imut ini dibilang setan gimana sih? Imut, baik, ramah tamah kayak gini. Gimana sih? Katimun GCK sebelum diambil alih imutnya. Nggak di Katimun diturunin. Ya Allah, Ya Allah. Weh, astagfirullahaladzim. waduh udah ada guys orangnya guys. Fea Ya udahlah, kenapa tapi ya? guys. Takut. Fea kenapa Fea? Dia mute Gak soalnya ada nggak tadi. tahu apa-apa. Tadi aku cuman baik dong. Aku bilang kayak kalian semangat ya. Kalian kan kan kita kan mau lolos gitu. Tadi aku bilang gitu Timun. Aku tuh nyemangatin Timun. Terus mereka malah kayak gitu. Lihat malah aku diusir-usir. Padahal aku baik banget. Parah banget tuh. Aku diledekin Timun. Aku sedih. Udahlah aku mau turun. Bye. Oh astagfirullahaladzim. Lucu banget lagi. Wow, masih bertahan ya guys. Lucu. Apapun yang dibicarakan sama Fea tadi, semoga kalian bahagia ya. Oke. Sip, lanjut. Pantas cewek ada nggak puasa, kalau puasa aja kelakuan kayak gini. Fea lagi nggak puasa tau. Oke, kita lanjut. Masih ada 5 soal lagi. 5 soal ya. Siapa mau naik? Langsung lah 5 orang, yuk. Bibit mau naik, Bit? Ayo, yang mau naik? Silahkan. Saya mau naik lagi, Mun. Iyalah. Ayolah, anomali naik gak sih? Fea, Kiki, Wiwit. Ayo naik, cepat. Tadi Nara juga. Unjukkan kemampuan kalian, guys. Ayolah ini, masa sepi-sepi gini, ndak seru lah, ndak seru. Tadi buat semua trauma. Nggak bisa, oh iya ya, Wiwit nggak bisa ya? Iya, pakai konsep kerumunan. Ayolah, tuh yang naik semoga hari ini ketemu aku di grup intensif tuh. Ini PPU TO 1. TO. Ayolah, ayo. Ih, ini beneran dianggurin nih teman-teman. Sedih banget. Kalian gak ada yang peduli ya sama aku. Dewan dianggurin. Nah, ini nih ada yang angkat tangan. Mulai. Lah, viral lagi. Masya Allah. Gas aja gak sih bahas semua ini? Oke, Vea. Hati-hati sholatnya. PPU PT gaib, setuju. Beda banget ya yang ini ada didengar izin. Astagfirullahaladzim. Hey, cepat 4 orang lagi. Lah iya ya. Vea, kan kamu gak puasa, ngapain kamu sholat? Apa udah puasa? Oh, udah puasa. Kemarin lagi libur soalnya, guys. Cepetlah, Kiki. Ayo naik, Kiki. Ayolah. Ini temenin ngobrol, ayo. Kita mau ngobrol-ngobrol aja, guys. 4 orang. Sakit perut. Alasan aja lu. Kiki itu senang naik. Ini nggak ada yang mau. Sedih lah. Ya udahlah. Kiki ayo naik, Kiki. Cepat.
Kita senam bareng-bareng, senam pagi. Di antara banyak orang ini yang naik cuma Viro. Ya Allah. Ayolah guys, ayolah. Kalian tidur kah? Bangun weh, bangun. Dia ngapres sama Dewa PPU. PPU 18. Mak, sedih banget nih. Gak ada yang mau bangun. Gak ada yang mau bangun, gak ada yang mau naik. Setengah merem. Ya makanya bangun, Ju, ayo naik. Biar gak setengah merem. Bang Vero aja perwakilan kalah. Masa dia babat habis semua, mau naik takut gak bisa jawab ya. Masa takut gak bisa jawab, gak apa-apa. Kalau gak bisa jawab, maka bisa jawab bareng-bareng. Kita kan diskusi. Kalau gak bisa jawab di sini gak apa-apa. Jangan gak bisa jawab di UTBK, guys. Nah, ini dia orang pemberani kita, guys. Ayolah, 3 orang lagi. Ayo, naik. Masa kalian gak mau berbicara? Yang mau naik, kita dikasih kesempatan untuk curhat. Chelsea ini juga rajin naik dia, Masya Allah. Ayolah, 1 orang lagi lah. 3 orang aja yuk. Yuk, yang mau. 1 orang lagi. Ini Ciel anggota Marvel, Din. Hello Nanau. Nggak ada yang mau kah? Ih, menghilangkan kesempatan lolos UTBK nih, pilihan 1. Kayak kenaik angkot. Dewan jadi kenaik angkot. Berasa ikutan belajar. Naik guys, takut pengen naik lagi. Lah, makanya Kiki yang naik. Ayo, mah sedih banget, Dian. Kiki nggak mau naik. Nah, Goshet mah, kamu ditunjuk karena nggak mau juga. Takut susah turun kak kalau udah naik. Aduh, nanti dimakzulkan aja kalau naik tuh. Betul. Ini, ayo. 1 orang lah, ya Allah. Nggak selesai kita tepat waktu kita ini. Kak, aku naik gak apa-apa? Boleh dong. Ayo cepat naik. Semua orang boleh naik di sini. Siapapun boleh. Ayo, resen. Ais, naik ais. Oke, sudah ada 3 orang ya guys. Nah, kita bakalan lanjut ke soal nomor 16. 16 bakalan dijawab sama Viro. Silakan Viro. Gak mau ngambek sama Do Imam Wenya. Ngambek. Halo Viro. Aku nomor 17 Ini aja. suara. Oh, 17. Oke, bolehlah. Privilege orang pertama naik. Yaudah, Chelsea nomor 16, Chelsea. Aku nggak mau. Iya. Jadi kamu, ya udahlah Ais lah. Nggak apa-apa lah Ais ya. Kan kamu belum kerjain. Ini lempar-lemparan semua nanti lempar ke dia juga jadinya nanti. Ayo, Ais silakan. Ini udah nggak ada pilihan nih. Nomor 16, ayo. Halo Kak, tolong Ais, ini apakah masih ada? scroll lagi deh teksnya. Oke, nih berarti kalimat 5 dulu ya. Oke. Ini ya. Kalau mau lihat soal bilang aja ya. Oke, balik ke soal lagi, Kak. Oke. Oke, balik ke teks lagi. Hehe.
Nggak mau, Viro jangan tinggalin dulu, sabar, kamu jawab soal dulu. Teman-teman, nomor 16, kalian apa jawabannya? Hatimu takut ditinggal. Iya nih, udah punya trauma ditinggal, kalian jangan tinggalin ya. Opsinya, sabar, ini lagi dibaca nih. Kah, sabar. Ais ternyata turun tadi, guys. Oke, udah naik lagi. Halo? Ais sudah punya jawaban? Ini mau kemana nih? Teks atau soal? Bentar aku masih mikir lagi, Kak. Oke. Guys, kita tunggu 1 menit lagi ya. Kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa, kita diskusiin aja. Bareng-bareng. Kalau aku sebenarnya malah lebih ke yang 7 sih, Kak. Maaf kalau salah kalimat 7. Kalimat 7. Kenapa tuh kamu pilih kalimat 7? Meskipun ia dipaksa untuk membatalkan kembali pernyataannya, keyakinannya tidak pernah hilang. Karena pola kalimatnya kah atau maknanya kah? Ayo panjang. Oke, Ais jawabnya kalimat 7, guys. Kalian pada setuju nggak kalimat 7 atau teman-teman ada pandangan lain atau ada jawaban lain? Nah, ini jawaban Ais ya, guys. Oh, kalau menurut aku setuju Kak, 7 atau aku pilih yang lain gitu. Ais ada yang mau ditambahin lagi atau kita mau bahas bareng-bareng? Maaf ya, Kak, boleh langsung bahas aja bareng-bareng. Maaf ya, Oh, Kak. nggak perlu minta maaf sayang, nggak apa-apa. Makasih ya udah naik, makasih udah bantu. Kak. Sip, kita langsung analisis ya guys. Nomor 16, kalimat yang tidak logis dalam bacaan di atas adalah, nah teman-teman, kalimat tidak logis itu tuh kayak top tire-nya PPU gitu. Dia tuh kayak kalau kita baca kayak sekilas ya logis-logis aja gitu. Jadi kita benar-benar harus jeli di sini agar bisa mendapat jawabannya. Kita analisis dari kalimat 7 dulu, yang E.
Kalimat 7 atau yang kalimat 7 lah ya. Yang ini. Meskipun ia dipaksa untuk bentar. Meskipun ia dipaksa untuk membatalkan kembali pernyataannya, keyakinannya tidak pernah hilang. Nah, di sini kan ada kayak hal yang bertolak belakang gitu. Meskipun ia dipaksa, tapi dia itu keyakinannya tidak pernah hilang. Nah, kalau misalnya kalimat logis, itu ciri-cirinya ketika kita baca satu kali, kita udah paham maksudnya tuh apa. Kalimat 7 ini kan kita udah langsung paham ya. Kayak ada satu hal yang dia tuh dipaksa, tapi dia itu tetap teguh dengan keyakinannya. Berarti kalimat 7 ini masih logis, teman-teman. Terus, kalimat 6, opsi yang D, kalimat 6. Pandangan heliosentris dianggap berbahaya karena bertolak belakang dengan doktrin resmi. Nah, ini juga ketika kita baca langsung, kita udah paham nih, kenapa sih si pandangan heliosentris ini dianggap berbahaya? Alasannya apa? Karena bertolak belakang dengan doktrin resmi gitu, teman-teman. Jadi, nomor 6 ini juga masih logis. Terus kalimat 2. Kalimat 2. Melalui teleskop ciptaannya, ia mengamati satelit Jupiter dan fase Venus yang menguatkan teori heliosentris Copernicus. Nah, di sini kalimatnya masih jelas ya, teman-teman. Kayak dia tuh mengamati satelitnya pakai apa? Pakai teleskop. Untuk apa? Untuk menguatkan teori heliosentris Copernicus gitu. Jadi masih logis. Kalimat 8. Ia akhirnya dijatuhi hukuman tahanan rumah hingga meninggal pada tahun 1642 dan meninggalkan warisan pengetahuan yang mengubah sejarah sains. Nah, tadi di kolom komentar ada yang menjawab kalimat 8 karena kalimatnya paling panjang, teman-teman. Tapi kita lihat dulu nih, dia tuh masih bisa masuk nggak sih? Masih logis nggak sih? Kita masih paham nggak sih apa sih maknanya gitu? Ia akhirnya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Artinya dia ditahan gitu kan. Hingga meninggal pada tahun 1642. Berarti dia itu ditahan, terus dia meninggal, dan dia meninggalkan warisan pengetahuan yang mengubah sejarah sains. Jadi, warisan pengetahuannya itu mengubah sejarah sains. Berarti kalimat ini masih masih logis gitu kalau kita baca. Tidak menimbulkan keambiguitas. Terus kalimat 5, opsi yang terakhir. Ini sayangnya, gagasan Galileo segera memanggil perdebatan besar di kalangan ilmuwan dan pihak gereja. Nah, teman-teman, di kalimat 5 ini, itu tuh anomalinya ada di sini. Memanggil. Memanggil itu kan merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia, gitu ya teman-teman. Tapi di kalimat ini, siapa yang memanggil? Itu gagasan Galileo. Gagasan Galileo segera memanggil. Gagasan Galileo itu kan merupakan suatu hal yang abstrak. Jadi, secara makna dia itu tidak logis gitu. Gagasan Galileo tidak mungkin memanggil perdebatan besar. Dan kata memanggil di sini juga seharusnya bisa kita ganti ke kata menimbulkan perdebatan besar. Nah, ini lebih cocok dengan maknanya gitu ya teman-teman. Sayangnya gagasan Galileo segera menimbulkan perdebatan besar gitu teman-teman. Jadi opsi nomor 16 itu jawaban yang paling tepat adalah di opsi yang A. Oke. Jadi kalau misalnya di PPU kalian melihat ya kayak ada anomali-anomali kayak gini, dia tuh patut dicurigai gitu teman-teman. Kalau misalnya baca kayak, ini anomali banget nih, ini kenapa kata ada di sini, kenapa dia pilih kata ini, patut dipertanyakan. Oke? Terus nomor 17. Tadi siapa? Viro yang mau nomor 17. 17. Sikap penulis terhadap food estate adalah aku jawabnya A karena di kalimat 4 itu kan ada kata potensi besar komoditas ini untuk mendukung diversifikasi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pangan beras. Terus di kalimat 5 itu di beberapa daerah
program ini juga membuka peluang kerja baru bagi petani lokal. Jadi menurutku di isi teksnya itu, dia nggak cuma ada potensi besarnya buat, ngembangin komoditasnya tadi kan, juga buka lapangan kerja. Terus di situ juga harus dikelola hati-hati supaya nggak merusak lingkungan, ya kan. Berarti dia itu artinya nggak menolak, terus habis itu mujinya itu nggak berlebihan juga, terus habis itu ngedukung, tapi, ada syaratnya gitu loh. Jadi menurutku kalau yang B menurutku nggak, tadi kan bilangnya nggak ada potensi penolakan kan, jadi kayaknya kurang tepat. Terus kalau C nggak jelas juga, kalau D nggak ada tanda-tanda pesimis di teksnya. Kalau yang E, malahan si penulisnya itu penilaian positif di teksnya tadi. Udah, itu aja. Oke, makasih Viro udah ngejelasin opsi per opsinya. Nah, nomor 17 ini diminta sikap penulis terhadap food estate adalah, nah kalau misalnya kita diminta tentang sikap penulis atau kalau dalam bahasa Inggris author's tone, itu kita harus baca teksnya secara menyeluruh. Jadi kayak menyeluruh. Jadi kita harus baca teks dari awal sampai akhir, tapi jangan khawatir teman-teman. PPU itu teksnya tidak panjang-panjang, singkat-singkat dan cimit-cimit aja dia. Oke, kita baca dulu ya. Program penanaman singkong di lahan kering atau food estate mulai banyak dikembangkan sebagai alternatif ketahanan pangan. Singkong dipilih karena memiliki daya adaptasi tinggi terhadap kondisi tanah yang miskin unsur hara dan minim curah hujan. Melalui penerapan teknologi irigasi tetes, pemupukan organik dan varietas unggul, produktivitas singkong dapat ditingkatkan meski di lahan marginal. Pemerintah melihat potensi besar komoditas ini untuk mendukung diversifikasi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pada beras. Di beberapa daerah, program ini juga membuka peluang kerja baru bagi petani lokal. Namun, keberhasilan food estate singkong tetap bergantung pada pengelolaan keberlanjutan agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Dengan demikian, penanaman singkong di lahan kering menjadi salah satu strategi penting untuk menjawab tantangan pangan masa depan. Oke, kalau kita lihat secara menyeluruh, dari kalimat 1 sampai kalimat 5, dia itu membahas tentang plus-plusnya food estate, kayak kelebihannya apa, potensinya apa gitu. Jadi kayak oke, ini dibahas plus-plusnya gitu. Tapi di kalimat 6 ada kalimat namun keberhasilan food estate singkong tetap bergantung pada pengelolaan keberlanjutan agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Jadi, walaupun ada banyak plus-plusnya ini, tapi food estate ini juga punya faktor-faktor tertentu gitu. Kalau misalnya tidak dilakukan juga bisa menimbulkan efek negatif. Jadi kayak ada syaratnya gitu. Terus di kalimat 7, penulis bilang, dengan demikian penanaman singkong di lahan kering menjadi salah satu strategi. Nah, di sini penulis tuh bilang kalau food estate ini bisa menjadi salah satu strategi. Dan dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa penulis itu mendukung akan food estate ini. Jadi kita tinggal cari nih opsi mana yang mendukung. Kita opsi yang B, sangat menentang. Nah, ini jelas kontra banget ya teman-teman. Sudah terpampang jelas kalau di sini tuh dia mendukung. Tapi memang ada beberapa syarat gitu. Berarti opsi yang B bukan jawabannya. Cenderung apatis. Nah, ini juga kontra ya teman-teman. Pesimis. Nah, di sini dia penulis tidak ada kepesimisan tentang food estate gitu. Dia tidak menulis tentang kepesimisan. Terus yang E, netral. Kita nggak bisa menyebutkan dia netral. Kalau misalnya kalimat ini berhenti nih di 5 misalnya, mungkin kita bisa menimbangkan opsi netral ini. Tapi di kalimat 7
itu dia menyatakan bahwa food estate itu bisa menjadi salah satu strategi. Otomatis si penulis itu kayak menyarankan gitu. Berarti secara tidak langsung penulis juga mendukung akan food estate ini. Nah, di sini kenapa dia mendukung dengan hati-hati? Karena food estate ini juga ada satu hal yang harus diperhatikan. Dia juga harus bergantung pada pengelolaan keberlanjutan gitu. Biar tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Makanya opsi yang tepat adalah A, mendukung dengan hati-hati. Gitu teman-teman. Oke. Ini kok udah ada coret-coretannya ya? Sabar, kita hapus dulu. Kita hapus. Oke, nomor 18 ada Chelsea. Silakan Hadir. hadir. Ayo, nomor Hadir. 18. Langsung saja ke jawabannya ya. Iya, langsung saja Yang Kak, scroll Kak ke bawah Kak. ke bawah. Nah, ya itu. Kalau aku jawabannya yang C. Kenapa? Nah, di kalimatnya kan bilang langit sore itu memerah seperti kanvas yang dilukis dengan perasaan rindu memiliki pola kalimat yang sama dengan kalimat berapa gitu kan. Nah, aku bedah yang langit sore itu tuh dia subjek. Terus, Kak sebentar Kak alarmku nyala, bentar. Oke, oke. Nah, udah. Nah, terus yang memerah itu tuh dia predikat kan. Nah, seperti kanvas yang dilukis dengan perasaan rindu, itu dia pelengkap. Sorry. Oke. Halo? Suaranya Halo? hilang. Hah? Oke, lanjut. Terus sampai yang rindu, dari kata seperti sampai yang rindu itu dia pelengkap. Mm-mm. Ini sampai jam berapa, guys? Kalau boleh tahu, kita di jadwal sampai 5.30 ya. Ini Chelsea hilang kah? Hadir. Nah, oke. Berarti nomor 18 kamu jawabnya yang C. Berarti Ya, gimana tuh analisisnya? yang kalimat 1. Scroll ke atas, Kak. Oke. Ini ya. Ini kan betul? Iya. Nah, kalimat 1 kan yang program penanaman singkong itu subjek. Iya. Bentar. Hah? Bentar. Lama? Kok jadi... Aduh, bingung deh jadi... Bantu. Guys, tolongin guys. Yuk. Ngawur aku ini. Ngantuk Kak, izin. Gak apa-apa. Oke, teman-teman, apakah ini Mbak Togo dulu bisa sih? Astagfirullahaladzim. Apakah ada jawaban lain? Chelsea mau analisis lagi atau mau kita bahas bareng-bareng? Bahas aja deh, Kak. Oke, sip.
Makasih ya Chelsea sudah naik. Terima kasih banyak. Semoga keterima di PTN impian nomor di tahun ini, pilihan 1. Amin. Amin. Makasih, Kak. Iya, makasih banyak. Oke, teman-teman. Nah, Din tahu kenapa Chelsea bingung. Karena langit sore itu benar subjek. Memerah predikat benar. Nah, seperti kanvas yang dilukis dengan perasaan rindu. Nah, ini itu dia tuh masuknya ke pelengkap atau keterangan, teman-teman. Wah, ini apa ya udah hadir lagi ya, guys. Nah, dia ini masuknya keterangan karena dia menerangkan menerangkan si memerah itu gitu. Dia bukan masuk ke pelengkap. Jadi, kita tahu bahwa ini itu nah, di sini nih trikinya di soal kayak gini, kita tuh harus mencari dan menentukan pola kalimat sebenar-benarnya gitu. Memang agak sulit untuk membedakan antara pelengkap dan keterangan, tapi kalau teman-teman misalnya udah familiar, nah itu bakalan langsung tahu, oh ini keterangan, oh ini pelengkap gitu ya teman-teman. Berarti kita punya apa? Kita punya pola kalimat yaitu SPK. Kecil banget. Sabar, kita gedein. Kita gedein dulu si fontnya biar nggak kecil-kecil amat. Oke. SPK. Nah, kalau udah punya pedoman kayak gini, kita analisis satu persatu. Opsinya. Kalimat nomor 6. Yang A. Nomor 6 mana nih? Namun, keberhasilan food estate singkong itu merupakan subjeknya. Gimana ya kok biar bisa ini dia? Warna apa ya? Nilai kayak. Ini tuh mana nih? Keberhasilan food estate singkong itu merupakan subjeknya. Terus, malah kelihatan ya. Apa merah aja? Nah, kelihatan lah dikit-dikit ya. Tetap bergantung. Tetap bergantung itu merupakan predikatnya. Takut nyaru ya. Predikat. Nyaru banget. Sabar, kita pilih warna yang paling tepat. Warna putih ya? Nggak kelihatan. Yaudahlah ya. Nanti ditulis ke di bawah. Oke, tetap bergantung itu merupakan predikat. Terus pada pengelolaan berkelanjutan. Nah, pada pengelolaan berkelanjutan itu merupakan keterangan. Terus agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan. Nah, ini juga masuk ke keterangan. Nah, berarti kalimat 6 ini pola kalimatnya apa? Pola kalimatnya SPKK. Oke, berarti bukan jawabannya ya teman-teman, karena kita mau cari SPK. Terus kalimat 3. Melalui penerapan teknologi irigasi tetes, nah ini kan keterangan nih di awal. Sedangkan kita mau awalnya apa? Subjek, berarti ini udah langsung eliminasi aja gitu. Jadi kita udah langsung gak usah milih. Kalimat 3 itu udah pasti salah. Terus kalimat 4. Kalimat 4 mana? Pemerintah melihat potensi pemerintah itu subjek. Terus melihat itu merupakan predikat. Potensi besar itu merupakan objeknya. Nah, potensi ini kan udah O nih. Sedangkan kita maunya K. Berarti opsi yang
yang D ini langsung eliminasi gitu. Ini udah opsi yang mana sih? D kan? Nah, betul. Terus opsi yang E. Kalimat 2. Singkong itu subjek. Dipilih predikat karena memiliki daya adaptasi tinggi. Nah, ini keterangan nih. Keterangan terhadap kondisi tanah yang miskin unsur hara dan minim curah hujan itu merupakan keterangan. Berarti apa? Yang ini SP, SK, K. Nah, berarti kita analisis nih kalimat 1. Oke, kalimat 1. Program penanaman singkong di lahan kering atau food estate. Nah, ini nih. Dari sini ke sini. Dari sini. Sini merupakan subjek. Nah, mulai banyak dikembangkan itu merupakan predikat. Terus sebagai alternatif ketahanan pangan. Nah, itu sebagai apanya? Sebagai keterangan. Berarti kalimat 1 ini polanya adalah SPK. Sama banget dengan yang kita cari. Maka dari itu opsi yang tepat adalah opsi yang C. Gitu ya. Sip. Nomor 19. Ayo nomor 19. Yuk 2 soal lagi yuk. Siapa mau? Agak trigger kalau dikerjain 1 menit. Iya, betul. Tapi fokus ke kalau misalnya nanti UTBK itu fokus sama materi yang kalian jago aja gitu. Kalau memang udah tahu nih, oh aku nggak terlalu jago di materi ini, di skip aja dulu, nggak apa-apa. Jadi kita tuh punya alokasi yang banyak dan bisa memastikan jawaban kita tuh benar-benar benar gitu. Oke. Sip, nomor 19 ada yang mau, guys? Satu orang lagi deh. Oh, ada 85 orang yang bertahan ya. Yang lain tidur kah? Yuk guys, naik. Iya, naik nih. Biar kita bisa cepat ininya. Ngobrolnya. Sabar ya. Nge-lag guys. Oke, sepertinya tidak ada yang mau naik ya. Di nomor 19, apa nih? Kalian jawabannya apa nih? Nomor 19. Komen. Zuher rajin sholat, naiklah. Masa nggak mau naik? Kesempatan nih. Habisnya aku udah nggak ada SW-SW-an lagi. Besok aja. Ais naik, aku naik. Ais mah udah tadi. Ini terakhir nih, guys. Masa kalian tidak mau membersamai aku di terakhir ini? Aku lagi dah. Oke, ini emang Viro nih calon-calon keterima di pilihan 1 nih, teman-teman. Udah kelihatan banget ini, udah bisa
berasa banget ini aura-aura orang keterima kuliah satunya. Oke, ntar ya, agak nge-lag nih. Nggak bisa dibuka. Ini nggak ada yang mau ini. Kan si Viro nomor 19. Yang mau bahas bahasa Panda ditunggu ya. Ayo, silakan naik. Halo? Halo, halo. Dos. Yes, langsung saja nomor 19. Tujuan penggunaan kata pada kalimat tujuan adalah dengan demikian penamaan Singon di lahan kering menjadi salah satu strategi penting untuk menjawab tantangan pangan masa depan. Menurutku karena di situ kan ada kata menjadi salah satu strategi penting untuk menjawab tantangan pangan masa depan. Ini tuh tujuannya tuh kayak ngedorong atau nyaranin bahwa itu tuh sebuah solusi gitu kan. Iya. Kenapa itu salah? Karena dia nggak memastiin dan juga nggak nyaranin apapun gitu. Terus kalau yang B, nggak ada kata larangan di situ, malahan cuma nyaranin adanya strategi itu doang. Terus yang C, nggak ada kata izin juga. Yang D, kayaknya kurang tepat. Jadi yang E ku nunjukin rekomendasi atas dorongan tersebut yang jadi solusi adanya strategi penting buat ngejawab tantangan pangan masa depan. Udah. Oke, mantap sekali ya. Ini memang calon-calon lolos di PTN nomor 1 nih. PTN nomor 1 PTN pilihan nomor 1. Ya, teman-teman, apakah setuju semua dengan jawabannya Viro? Apakah ada pendapat lain? Setuju, oke. Karena pada setuju, langsung saja kita bahas. Betul ya, opsi yang A. Itu memastikan. Di kalimat 7 ini, dia tuh tidak ada hal yang dipastikan gitu. Berarti opsi A bukan jawabannya. Terus yang B, melarang. Di sini nggak ada larangan juga gitu. Dia cuma menginformasikan bahwa food estate ini bisa menjadi salah satu strategi gitu. Dia kayak menyarankan gitu teman-teman. Di sini ya. Berarti tidak ada larangan gitu. Nah, membolehkan. Dia tuh bukan membolehkan, tapi dia menyarankan. Bukan kayak food estate ini bukan suatu hal yang dibolehkan gitu, tapi dia menyarankan food estate diterapkan gitu. Berarti opsi yang C tidak tepat. Terus mengkhawatirkan. Nah, opsi yang opsi yang D ini juga maknanya jauh banget nih dari kalimat 7. Mungkin kalau misalnya kita berpatokan dengan kalimat 6, dia masih bisa punya potensi untuk menjadi jawabannya. Tapi kalimat 7, dia tuh tidak ada kekhawatiran sama sekali di sini. Malah dia mengatakan bahwa food estate ini bisa jadi salah satu strategi. Berarti kan dia punya potensi gitu. Punya potensi. Berarti tidak ada kekhawatiran. Nah, opsi yang E, mengapa dia bisa menjadi jawabannya? Karena si penulis itu menyarankan atau mengatakan bahwa food estate atau penanaman singkong ini bisa menjadi salah satu strategi gitu. Salah satu strategi penting untuk menjawab tantangan pangan masa depan. Berarti kan secara tidak langsung penulis memberikan pandangan positif atau menyarankan penanaman singkong di lahan kering ini diterapkan untuk strategi menjawab tantangan pangan masa depan gitu. Berarti opsi yang E itu tepat banget ya teman-teman. Oke, nomor 20 kita langsung saja bahas ya karena waktunya udah lewat banget ini teman-teman, maaf banget kelewatan. Jadi langsung aja kalau ketemu soal kayak gini
Kita cari nih, analisis ya, soal kata mana sih yang sama-samaan gitu. Nih, di kalimat 1 sama kalimat 2 itu ada ayah sama ayah. Mana nih yang sama? Ada azjakhs dan nih azjakhs. Berarti ayah itu sama dengan azjakhs. Ya Allah, susah banget ya. Terus apa lagi yang sama? Ada susu di sini ya. Susu sama nih. Kita kasih warna dia beda. Warna biru. Nih, ada susu. Nah, di antara kalimat ini, mana nih yang sama? Ada kuida sama kuida. Oke, kita analisis nih. Oke, ini kan ayah itu sebagai subjek. Nah, subjek di sini ketika ditranslate itu letaknya ada di tengah susu sama-sama di belakang, tapi jadi letaknya ada di depan. Berarti yang awalnya dia struktur susunannya jadi dari SP menjadi apa? Salah guys. Jadi objek dulu di depan, baru subjek, baru predikat. Oke, kita udah tahu ya ini. Berarti yang terakhir-terakhir ini kayak campena, dampena, grompan itu merupakan predikatnya. Jadi kayak mengirim itu campena, dikirim dampena, membawakan grompan. Kita disuruh translate paman mengirimkan keju. Kita cari nih paman mana? Paman. Berarti paman itu artinya bumga. Tapi kalau sesuai dari struktur yang ini, subjeknya itu ada di tengah. Berarti bisa kita tulis dulu bumga di tengah ya. Terus kita cari nih. Paman mengirimkan. Kita udah tahu nih, mengirim. Mengirim itu kan artinya campena. Tapi ada kan di belakang. Nah, yang ada kan di mana? Ada membawakan. Nah, translate-nya itu ada grompan. Berarti campena ditambah pan biar dia bisa menjadi mengirimkan. Kita lihat opsi soal. Ada dua nih yang ada campenapannya, yaitu di opsi C sama opsi D. Berarti kalau ada kayak gini, kita bisa langsung eliminasi aja nih. Opsi A, opsi B, dan opsi D. Langsung aja, nggak usah dipikirin. Kok opsi D di ini? Salah. Opsi E. Nah, berarti kita tinggal tentuin nih antara kuima sama kuida. Kan yang diminta apa? Keju. Keju itu apa, guys? Keju itu adalah kuima, sedangkan kuida itu adalah susu. Berarti jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Oke guys, rangkum semuanya, tepuk tangan. Oke semuanya, kita sudah selesai menamatkan TO 001 ini ya teman-teman. Oke, sebelum penutupan seperti janji tadi, kita bakalan dengerin ada yang raise hand deh. Siapa ini yang raise hand? Ada work study balance. Sorry ya, tadi kamu mau naik ya? Maaf banget. Thanks ya teman-teman sudah hadir hari ini. Ada sedikit dari Dian. Teman-teman, sebentar kita share screen ulang. Oke. Nah, ini dia waktu Indonesia bermusik. Ada lagu Membasuh kali ini. Teman-teman, lagu Membasuh ini kayak lagu yang mengajarkan Dian tentang hubungan sebenar-benarnya manusia gitu. Mungkin kan ketika kita tidak asing dengan
kalimat yang mengatakan bahwa ketika kita berbuat baik pasti akan dibalas dengan perbuatan yang baik gitu. Tapi terkadang memang dunia itu tidak berjalan semestinya gitu. Mungkin kita terkadang ada yang kita udah berbuat baik terus apa ya, perilaku balasannya itu tidak sesuai harapan kita. Nah, lagu ini benar-benar mengajarkan Dian tentang hubungan timbal balik antara manusia. Terus yang terakhir, ini dia. Aduh, ini typo. Hidup memang tidak sepenuhnya perihal timbal balik. Perasaanku adalah tanggung jawabku, begitupun perasaan